Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, jam berapapun Anda menyaksikan video ini di channel saya akan berbagi pengalaman, cerita tentang optimalisasi, mengoptimalkan karya tulis kita di berbagai platform digital. Kenapa saya bilang berbagi cerita, berbagi pengalaman? Karena itulah guru terbaik saya dan saya yakin di sini pasti ada di antara kita yang menyaksikan video ini yang lebih hebat dari saya karena pengalamannya lebih banyak dari saya. Nah, barangkali yang pengalamannya belum banyak dengan saya, lah disinilah saya akan berbagi dengan Anda semua. Materi ini juga tadinya sebelumnya pernah saya sampaikan uh, bersamaan dengan ulang tahun keywords.com ya. Saya menjadi pemateri salah satu di antara satu narsum lainnya. Oke, kenalan dulu tapi sebelumnya ya, saya Muhammad Arifin. Saya Kepala Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Indonesia tahun 2021 hingga tahun 2024 mendatang. Sebelumnya saya merupakan Ketua Relawan TIK Kota Cirebon 2017 dan 2021. Jadi tahun ini 2021 saya sudah habis masa baktinya dan saya dipercaya oleh teman-teman relawan TIK Indonesia untuk menjadi Kepala Bidang Komunikasi Publik. Saya dibantu oleh 4 rekan saya. Apa sih di bidang saya yang saya urusi? Ya sama terkait website, konten, copywriting, jurnalistik, berita-berita, branding di relawan TIK, meliputi sosial medianya dan websitenya, bahkan ke humasan juga ya, juru bicara. Tapi di luar relawan TIK saya sebagai apa sih? Saya tukang bikin website sebetulnya, biasa di balik layar. Dan gara-gara relawan TIK ini saya harus bisa menyampaikan apa yang saya tahu kepada masyarakat yang awam sekalipun. Jadi relawan TK benar-benar memberikan media bagi saya untuk belajar bagaimana bisa berbicara kepada masyarakat. Karena biasanya teman-teman IT yang bergelut dengan dunia teknis itu sulit sekali ya. Tapi tadi yang penting mau untuk belajar. Saya juga konten kreator, ada channel YouTube saya dan hari ini video ini tayang di channel YouTube saya. Saya copywriter, saya juga jurnalis di beberapa media lokal ya. eh, Media online. Kemudian itu ada akun sosial media saya, Instagram, website pribadi saya juga blogger, suka nulis pengalaman-pengalaman di situ. Oke, pengenalan kita cukup ya. Nah, oh ini tentang relawan TIK Indonesia. Sekilas saya ingin mengenalkan relawan TIK ya, organisasi yang dibentuk oleh Kominfo RI pada Juli 2011 melalui Forum Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi, dan Kerjasama Komunitas TIK FK5T tingkat nasional guna mewujudkan visi masyarakat informasi Indonesia. Seingat saya sih ini embrionya waktu pasca kejadian tsunami Aceh, di mana infrastruktur di sana seluruhnya hancur lebur dan oleh beberapa pegiat IT, kementerian terkait itu saling gotong royong untuk bisa memulihkan kembali dan spirit itu, semangat itu dijaga oleh mereka, oleh para senior kita sampai akhirnya muncullah FK5T ini dan segala sumber daya yang ada di situ sangat disayangkan jika harus selesai sampai di situ. Akhirnya dilanjutkanlah dengan membentuk satu organisasi kerelawanan sosial yang isunya tentang teknologi. Maka lahirlah relawan TIK. Sebetulnya tujuan dari relawan TIK adalah menciptakan, menjadikan kita sebagai pribadi sekaligus warga atau masyarakat unggulan yang siap siaga mengemban misi sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan bagi pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan atau penguasaan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa. Singkatnya, saya terjemahkan lagi, kalau teman-teman pernah dengar ada organisasi kerelawanan, bencana alam, palang merah, zakat dan sebagainya, maka relawan TIK itu sebenarnya sama. Menjadikan isu teknologi ini juga sebagai bencana kalau tidak dibarengi penetrasi pendampingan bagi masyarakatnya. Karena teknologi datang ke Indonesia tidak permisi, tidak mau mengajarkan masyarakat dari nol, dari hulu ke hilir ke pedalaman ya. Rata-rata ya karena
produk IT ini berbalut juga dengan kepentingan bisnis, maka ya sambil jalan saja. Jadi, kesenjangan literasi digital di kita sangat terasa. Kawasan perkotaan, kawasan pedesaan. Nah, itulah tugasnya relawan TK. Selanjutnya ini contoh-contoh kegiatan relawan TIK ya. Ini festival TIK. Festival TIK itu ajang tahunan relawan TIK dan ini tahun 2018 di kota Cirebon, sebelumnya di Surabaya, di Bandung, di Makassar, dan 2019 di Bangka Belitung. 2020 sudah pandemi virtual acaranya di Surabaya, dan 2021 31 Agustus di Denpasar, Bali Hybrid. Nah, relawan TIK ya karena ke masyarakat, maka salah satu contoh isu yang kita dampingi adalah tentang UMKM, bagaimana masyarakat kita, pelaku usaha mikro di lingkungan sekitar kita dampingi agar mereka bisa berjualan secara online, bisa bikin foto produk yang sederhana, bisa melakukan transaksi digital payment dan sebagainya. Kemudian kami juga rutin setiap tahunnya selalu ada karya atau inisiasi atau program yang masuk ke penghargaan internasional di WSI Express ini. Kemudian desa digital kami juga dampingi di beberapa daerah, dan foto ini dari relawan TIK Kabupaten Blitar. Selain desa digital, sebetulnya dari 3 isu ini ada banyak. Ada digital parenting, pola asuh orang tua masa kini di era milenial, kemudian edukasi bagaimana adik-adik kita, keluarga kita, guru-guru kita yang saat ini menghadapi pandemi, mereka tetap harus bisa mengerjakan proses belajar mengajar. Ya, dari pemerintahan, e-government, relawan TK banyak terlibat ya menjadi orang di balik layar, mengedukasi beberapa ASN bagaimana mereka harus bisa mengoptimalkan peranan teknologi, bagaimana mereka bisa memanfaatkan sistem informasi, website, dan sosial media untuk komunikasi dengan masyarakat. Itu tentang relawan TK. Nah, kita masuk ke materi nih, teman-teman. Sesi motivasi ini. Karena ini tadi berdasarkan pengalaman pribadi ya, ini soal motivasi tentang menulis. Kalau orang mau nulis, dia harus mau baca. Ya, menulis itu kan outputnya, baca itu inputnya. Kalau dalam teori teknologi itu ada input, proses, output. Proses itu adalah bagaimana pikiran kita, jiwa kita mencernanya, dan bahkan mungkin kita laksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita output, kita tulis ya, kita terjemahkan lagi, disederhanakan lagi sehingga mudah dibaca lagi oleh orang. Banyaklah. Intinya adalah membaca, tingkatkan literasi. Kemudian banyaklah motivasi supaya kita mau menulis, selain daripada kita harus baca, meskipun membaca adalah hal fundamental. Karena gini teman-teman, eh, sebetulnya menulis itu adalah teknologi yang sesungguhnya. Jauh sebelum ada TV, jauh sebelum ada handphone, jauh sebelum ada buku, ya orang-orang dahulu kita menyampaikan informasi itu dia nulis di atas batu, di pelepah kurma, di kulit-kulit hewan, di dalam gua-gua ya. Makanya suka menemukan situs sejarah itu kan ada tulisan-tulisan. Itu kan bagian daripada teknik komunikasi ya, zaman dulu ya. Nah, sekarang harusnya kita bisa lebih hebat dari itu. Harusnya dengan adanya teknologi, adanya buku, adanya pulpen, adanya smartphone, harusnya kita bisa lebih cerdas dari orang dulu ya. Karena penyampaian informasi sudah lebih mudah dilakukan kapan saja, di mana saja. Kemudian menulis itu sebetulnya bagian daripada memanfaatkan waktu luang kita. Saya yakin kita pasti punya banyak waktu luang, punya banyak waktu yang gabut, scroll-scroll sosial media nggak jelas, ya kan. Kemudian menulis juga meningkatkan kemauan interaksi dan diskusi kita pada masyarakat, pada siapapun. Kalau gara-gara hanya ingin menulis, maka kita mau tidak mau harus interaksi, harus diskusi supaya bobotnya ada. Dan menulis tanpa disadari ya, meningkatkan rasa ingin tahu kita. Nah, jadi gimana? Harus dari mana kita menulis? Jadi mulai aja, tulis aja dulu, gitu kan. Nah itu sesi motivasi saya, sharing motivasi saya di
paparan ini. Selanjutnya, menulis adalah bagian daripada menyampaikan informasi seperti yang tadi saya sebutkan, dan menulis adalah bagian daripada dokumentasi menurut saya. Kalau teman-teman biasa dokumentasi foto, video, menurut saya itu nggak lengkap kalau nggak ada tulisan. Eee, jadi karya tulis adalah bagian daripada dokumentasi. Kalau acara-acara formal itu pasti harus ada notulen, karena tadi mendokumentasikan. Kalau gambar masih ambigu, foto masih ambigu. Kita foto orang sedang apa, ya, sedang, mobil terbalik misalnya, tanpa ada keterangan, foto itu multitafsir nantinya dan bisa disalahgunakan. Ya, bisa salah satu penyebab hoax adalah itu, minimnya literasi kita, minimnya teman-teman yang menyajikan informasi, menyampaikan informasi dengan data yang lengkap, ya. Kemudian menulis itu menjadi saran yang paling efektif untuk menjelaskan satu hal secara menyeluruh. Kalau dalam teknik jurnalistik itu fitur biasanya lebih detail, seperti kita eh, masuk ke satu ruangan, kita ceraskan ruangan itu ukurannya berapa, temboknya dari mana, bahan kayunya apa, luasnya berapa, ruangan itu untuk apa. Nah, jadi lebih detail ya. Mungkin ada yang lebih detail lagi kalau dengan video live streaming itu lebih detail ya. Kemudian menulis juga menjadi bagian dari cara kita untuk menggali potensi diri. Menulis juga menjadi media visualisasi kita dalam menyampaikan ide gagasan dan meningkatkan kemampuan serta pemahaman kita terhadap satu hal, ya. Jadi ada orang yang misalnya bisa secara teknis. Misalnya saya jago bikin website, saya jago. Saya jago bikin website, saya bisa satu 2 3 4. Tapi saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya buat tadi ke orang lain dalam bentuk apapun. Pertama dalam bentuk tulisan, ya. Makanya muncul tutorial-tutorial atau dalam dunia pendidikan muncul mata pelajaran cara membuat website ya, TKJ sistem informasi. Dan setelah kita bisa menuliskan dari apa yang tadi kita kuasai, akan lebih sempurna lagi kalau kita bisa menjelaskan secara langsung dari mulut ke mulut, face to face, detail. Jadi sempurna banget orang yang punya kemampuan teknisnya bisa menyampaikan itu dengan tulisan dan bisa menyampaikan itu dengan visualisasi lainnya serta dengan komunikasi publiknya yang bagus. Wih, keren ya. Jadi menurut saya sih menulis itu fundamental banget ya di bidang komunikasi publik. Jadi eh, nggak harus apa ya, nggak harus saya nggak jadi wartawan, nggak harus wartawan kok. Saya nggak ada cita-cita bikin buku, ya nggak harus cita-cita bikin buku karena menulis itu meneruskan peradaban kita gitu. Nah, ini yang paling banyak nanya nih di saya nih waktu itu nih. Apa dan berapa manfaat dan harga tulisan Anda? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Apa manfaatnya dan berapa harga tulisan Anda? Kalau Anda baru belajar nulis gitu ya. Saya kasih jawabannya. Jawabannya adalah dibaca. Tulisan Anda diapresiasi, tulisan Anda dibaca. Itu nilai tertingginya, ya. Saya ingat banget waktu pertama kali belajar ngeblok, nulis gitu ya, dengan, tanda baca yang asal jadi, dengan, kosakata yang asal jadi. Saya upload di blog pribadi saya, 5 tahun kemudian saya buka, saya tertawa, tersenyum sendiri-sendiri gitu. Ternyata view-nya banyak, terus akhirnya kita jadi bisa evaluasi, "Oh ini salah, harusnya gini." Tapi, ya udah biarin aja, karena itu jejak digital saya. Pada saat itu, saya baru belajar nulis, gitu ya. Nah, teman-teman pasti juga beberapa ada yang ngalamin ini ya. Kalau tulisan kita memang ada maknanya, ada bobotnya, pasti dibaca oleh satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, dan oleh lebih dari itu, lebih dari 10 orang dan sebagainya, itu bentuk apresiasi ya. Kalau ternyata tulisan kita itu memang memang punya karakter yang kuat, punya alur yang kuat, maka akan ada manfaat lain, nilai ekonomi, uang dan sebagainya. Tuh, jadi berapa bayarannya ya? Bayaran tertingginya dibaca, jangan berharap lebih dulu dari itu dulu. Buat kira-kira tulisan Anda ini dibaca oleh banyak orang. Ya minimal buat diri sendiri lah. Kemudian ada dua hal dalam diri kita yang harus bisa kita bedakan sehingga kita bisa memahami kita ini ada di posisi mana. Terutama di era digital saat ini. Ada dua. Pertama, konsumtif dan produktif. Konsumtif, kita tanpa sadar bergantung pada media digital itu, cari informasi,
Cari cerita mungkin ya kalau butuh cerita, cari data, cari berita, cari jawaban. Biasanya anak-anak mahasiswa nih, cari makalah, download ya, cari download ya, nggak mau tahu gitu kan. Pernah nggak sih kepikiran kalau kitanya yang bikin informasi, jangan cari informasi aja. Kita yang bikin cerita, kita yang buat cerita, kita yang buat data. Jangan selalu cari data gitu. Kita yang buat berita, kita yang buat jawaban. Jangan selalu cari jawaban. Pola ini harus dibangun. Jadi jangan hanya konsumtif, jangan hanya menggunakan saja ya. Tapi kita juga turut berkontribusi pada penyebaran, pembuatan informasi-informasi. Nah, fenomena transformasi digital, kalau dulu kita cari informasi itu harus spesifik ya dan nggak bisa harus sesuai dengan kebutuhan gitu. Misalnya saya dulu pernah inget banget langganan koran tabloid bola. Ya karena isunya yang saya cari hanya bola, ditawarin tabloid lain pun saya nggak mau. Ditawarin tabloid tentang tanaman saya nggak mau, kan saya nyari hanya bola gitu kan. Kemudian radio masih ada sampai sekarang, televisi juga masih ada sampai sekarang. Surat kabar, dominan politik ya, dominan politik. Kalau mau hiburan ya ada. Jadi artinya apa? Spesifik. Spesifik. Kalau sekarang ya itu semua tergerus. Mungkin ada yang bertahan ke media online. Ada website, ada blog, sosial media, ada e-paper, ada YouTube, ada podcast. Bedanya kita sekarang sama informasi itu kadang-kadang kita nggak butuh informasi itu tapi masuk, sengaja masuk, maksa masuk ke pikiran kita. Bisa indikatornya bisa dilihat di sosial media teman-teman kalau lagi scroll-scroll. Padahal kita tuh nggak butuh informasi itu tuh, tapi ya tadi, tsunami informasi. Sehingga ada ungkapan dari salah satu pakar internet di Indonesia mengatakan bahwa internet itu adalah sampah. Betul sekali. Ada benarnya, ya bukan betul sekali, ada benarnya. Kenapa? Karena kita dipenuhi oleh informasi yang kita ini lagi nggak butuh sama informasi itu, gitu kan. Tuh, tuh harus kita pahami ya teman-teman. Kemudian saya akan sedikit ceritakan tentang media karya tulis digital platform yang bisa mewadahi, mengakomodir tulisan-tulisan kita. Yang paling populer aja lah, yang paling populer, yang paling gampang, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita. Ada CMS ya, Content Management System, WordPress, Blogspot, Joomla. Jadi enaknya kalau pakai 3 platform ini, kita itu seperti dimanjakan. Kita nggak ada beban harus ngoding, nggak ada beban harus bisa desain grafis. Karena sebetulnya gini, setiap platform yang 3 saya sebutkan tadi, nih WordPress, Blogspot, Joomla ini apapun ya, selain ini juga ada misalnya. Mereka ini kan ada pengembang ya, ada orang di balik layarnya, ada manajemennya, dan mereka juga punya punya kepentingan bagaimana caranya platform mereka ini digunakan oleh banyak orang. Artinya mereka berlomba-lomba untuk terus meningkatkan pelayanannya bagi pengguna. 3 ini sekarang makin ke sini makin enak. WordPress misalnya, dia sekarang kita udah kayak nyusun puzzle kalau mau ngatur tampilan gitu kan. Kita harus bisa belajar ngoding. Kalau mau ngetik seperti rasanya nulis di Microsoft Word gitu ya. Ini yang paling populer. Kemudian contoh nih saya tampilin. Ini yang versi gratisnya ya wordpress.com. Saya screenshot via smartphone. Yang ini dashboard dari website Relawan Tech Indonesia. Nah itu tampilannya seperti ini. Dan hampir semua sama sebetulnya. Sistem juga begini. Ini ada panduan-panduan postingan, cara membuat postingan, cara mengupload media, menampilkan page, komentar, dan sebagainya. Ini dashboardnya ya. Mudah kan? Nggak serumit yang dibayangkan, terutama bagi pemula. Nah ini kalau kita mau bikin tulisan, judulnya tulis di sini, isi tulisannya di sini, nanti akan muncul beberapa pilihan, bisa masukin link, bisa masukin gambar, bisa masukin video, bisa menyisipkan video YouTube ya. Kita juga dibantu tentang sosial medianya, bisa integrasi dengan website, jadi sangat memudahkan. Ini di WordPress satu contoh. Kemudian ini tampilannya nih, template. Jadi pernah lihat website apapun Anda lihat bagus banget gitu ya. Wah, luar biasa ini bagus banget ini. Padahal itu udah ada semua dari sana, kita tinggal install, klik, terinstall, udah. Tinggal teks ininya diganti, kayak logo icon ini diganti, dan itu udah ada pilihannya. Jadi catatannya adalah semakin hari mereka akan semakin memudahkan kita pengguna
istilahnya orang yang produksi informasi. Kemudian ini blogger. Saya ceritakan sedikit tentang blogger. Blogger ini keuntungannya kalau di SEO dia lebih mudah ya. Kenapa dia? Karena dia punya Google. Karena dia punya Google, jadi tidak seperti yang lain. Kalau yang ini lebih mudah terindeks. Meskipun ada beberapa aturan main yang harus kita penuhi. Ini tampilan awal kalau teman-teman mau belajar tentang blogger. Kita masuk ke dalam, ini dashboardnya. Tadi saya tampilkan dashboard WordPress, ini saya tampilkan dashboard blogger. Sama ya, ada statistik, ada komentar, ada kolom penghasilan, ada halaman, tata letak ya. Tadi saya bilang seperti puzzle kita nyusun ini. Nah, ini sama judul di sini, tulisan di sini, ini mirip Microsoft Word nih. Pengaturan tata letak tulisan, foto, video, link, pewarnaan teks, sama lah kayak Microsoft Word. Jadi boleh juga ditulis dulu di Microsoft Word, lalu nanti Anda copy paste di sini. Ya, mudah kan? Nah, ini yang paling seru nih bagi biasanya blogger-blogger awal ya. Biasanya blogger-blogger awal, blogger-blogger pemula itu paling seneng kalau sedikit-sedikit ngeliat statistik, sedikit-sedikit ngeliat statistik karena wah, tulisan kita udah dibaca berapa orang nih, view kita. Seru deh kalau udah ngeliat itu. Nah, ini kalau tadi WordPress ini Blogspot ya, karena kalau kita bikin blog pasti domainnya Blogspot. Teman-teman tinggal beli domain aja. Sekarang domain murah kok sebetulnya. .co.id 150. Paling yang mahal hanya .id aja ya 250 atau 300.000. Teman-teman tinggal beli domain, lalu proses, lalu domainnya ditempel di sini ya. Settingan, setelan, alihkan domain, ya kan. Ini kan alamat domain saya kan angipin.blogspot.com. Lalu saya beli domain angipin.web.id, lalu saya pasang di sini. Jadi deh website pribadi saya angipin.web.id. Kalau pakai blogger kita nggak perlu beli hosting karena hosting sudah nitip di Google. Kalau pakai WordPress kita harus beli hostingnya juga. Hosting itu apa sih? Hosting itu folder penyimpanan kita di server ya. Karena kan kita nulis sesuatu di sini pasti ngelampirin foto, video, atau teks itu kan ada berbentuk file aslinya ada ya, hard filenya. Itu disimpan di hosting namanya. Ini tentang blogspot, tentang blogger. Nah, ini sama tadi template WordPress, ini saya sajikan template-template blogger dari beberapa platform penyedia ya. Ada banyak yang gratisan, banyak yang berbayar juga banyak, tergantung kebutuhan. Biasanya yang berbayar itu yang fiturnya banyak, yang sudah semi sistem. Jadi pengen punya toko online tapi dari Blogspot ada integrasi, kira-kira pembeli bisa klik sini otomatis ke rekening. Nah, itu biasanya sudah banyak yang berbayar ya. Ini jadi nggak perlu jago-jago banget lah. Paling catatannya adalah kalau kita mau coba mulai belajar menciptakan web atau blog ya, supaya tulisan kita bisa dimuat di sini, paling teman-teman harus memang bisa sedikit menguasai jurnalistik, harus sedikit bisa jurnalistik, sedikit bisa desain grafis buat penambahan visualisasi, sedikit bisa fotografi, sedikit bisa desain grafis, dan editing video perlu ya, karena semakin banyak yang disajikan semakin sempurna. Kalau nggak salah sekarang lagi musim media-media seperti itu, ada tirto.id, ada historia.id, jadi mereka menyajikan satu informasi ditambah dengan infografis sehingga sempurna, lengkap banget. Orang yang ngebacanya itu nyaman, merasa ingin terus baca, betah di website itu gitu kan. Itu kan meningkatkan traffic yang luar biasa ya. Selanjutnya tadi setelah kita bikin website, blogger, blogspot atau apapun, saya kasih analogi tentang search engine. Search engine ini kan mesin pencari. Kan nggak mungkin orang nyari informasi sesuatu langsung ke websitenya, rata-rata seperti itu, kecuali dibantu promosi. Kalau mau apa-apa, kunjungi website kita. Jadi langsung ke platform Mozilla-nya ya, ke Google Chrome-nya, langsung ketik alamat webnya, ke address bar-nya, langsung tertuju ke website kita. Nah, kalau nggak langsung ke kita, maka ada mesin pencarinya, ada terminalnya, atau ada pasarnya. Saya analogikan seperti itu. Google itu ibaratnya pasar. Ada orang datang ke sana banyak, dan ada orang datang ke sana banyak, tapi kepentingannya beda-beda. Yang datang ke sana untuk beli, tanda kutip, mencari informasi banyak, dan karena kebutuhan itu ada, maka ada yang datang ke sana yang menyajikan informasi, sehingga ada kerumunan, ada keluar masuk banyak orang, ada interaksi banyak orang di Google sana. Nah,
Selain Google sebetulnya ada beberapa yang populer di Indonesia. Ada Bing, ada Yandex, ada DuckDuckGo, DuckDuckGo apa nih saya nggak pernah pakai tapi katanya sih familiar untuk anak-anak ya. Eh, karena tadi pasar maka kita harus berlomba-lomba agar di mesin pencari itu kita ibarat pasar tuh lapak kita tuh paling depan supaya orang yang lewat ngelihatnya langsung punya kita. Itulah muncullah kebutuhan baru mengoptimalkan pencarian search engine optimization, mengoptimalkan mesin pencari agar karya tulis kita bisa optimal, tampil terdepan, banyak pengunjung sesuai dengan kata kunci yang kita inginkan ya. Misalnya punya website tentang pendidikan. Ketika orang cari di sini nih ketik pendidikan yang muncul website kita, berarti kita harus ini nih merapat ke search engine-nya nih, ke Google nih atau ke Bing atau ke Yandex-nya. Ya kan? Nah, saya kasih tahu caranya. Search engine optimization itu kan tadi saya bilang menjadi satu kebutuhan baru kalau memang kita niatnya website kita mau banyak pengunjung. Nah, saya kasih satu hal yang basic. Usahain websitenya itu fokus pada satu isu. Pendidikan kah, hobi kah, traveling kah, apapun. Kemudian daftarkan situs Anda di Google Search Console ya. Jadi sebetulnya sebetulnya semua search engine itu punya nih Search Console-nya, pendaftarannya. Lalu daftarkan Google Analytics supaya bisa di tracing data kita, berapa pengunjungnya, ada problem apa itu bisa. Kemudian integrasi dengan Google Business dan sosial media karena saat gini, SEO itu punya Google. Kita ingin tulisan kita diapresiasi, dibaca, terdepan di Google. Ada hal yang harus kita pahami bersama. Hal yang sangat fundamental bahwasanya sampai kapanpun Google tidak akan pernah mau algoritmanya terbaca oleh kita, terbaca oleh si pembuat website. Jadi dia akan tetap merubah algoritmanya supaya SEO yang sudah diakal-akalin, sudah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang SEO tetap bisa jadi nihil hasilnya ya dalam kurun waktu tertentu, 6 bulan sekali kah, setahun sekali kah. Makanya sekarang misalnya fenomenanya ada Google Business. Kita ketik satu isu yang muncul Google Business duluan atau ke platform-platform besar ya. Misalnya saya ketik jasa.wc. Kalau dulu bisa tampil websitenya langsung sama Google Business-nya. Sekarang enggak. Itu munculnya di Tokopedia. Di Shopee juga ada itu sekarang. Bisa ditumpang ke situ. Makanya tadi Google pasti nggak mau algoritma yang baca. Blog walking ini cara-cara lama ya, masih dulu saling komentar, mampir ke blog orang lain, komentar, negara jejak. Kalau di WordPress itu ada plugin SEO ya. Jadi kita bisa dibantu oleh plugin itu. Kalau ada kata kalimat yang memang kurang layak, nanti plugin itu ngasih notif supaya kita rubah. Ya, dan judul dan format tulisan juga sangat ngaruh. Misalnya judul diusahain nggak boleh lebih dari 7, maksimal 8 kata ya. Misalnya eh, judul dan format tulisan ilustrasi gambar itu kan berarti satu, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 kan 5, paling tidak 7 lah ya, judul itu ada 7 kalimat. Ilustrasi gambar ini wajib ya, jadi dan kalau bisa gambar itu meskipun sifatnya ilustrasi, kalau bisa langsung, kalaupun ilustrasi itu harus bikinan kita sendiri. Jadi kita mengupload sesuatu yang baru ke search engine, ke Google. Google akan mengutamakan itu. Dia akan menomor tiga kan foto-foto yang kita comot dari internet juga gitu. Walaupun kita cantumkan sumbernya. Ini yang basic nih. Nah, saya akan kasih tips dan triknya sesuatu yang lebih dari basic supaya teman-teman bisa optimal tulisannya di search engine. Apa itu? Ini yang mediumnya. 3K yang dialami oleh seluruh blogger, konten kreator yang core-nya di karya tulis digital ya. Itu harus konsisten, kualitas tulisannya harus semakin hari semakin baik dan kuantitasnya juga harus banyak. Jadi nggak mungkin website Anda ingin juara satu di Google, usianya baru 1 bulan, tulisannya baru 1. Oh, jangan ngarep ya. Jadi konsisten, kualitas dan kuantitas harus jalan bersama. Nggak bisa
sekonyong-konyong website kita populer. Ini yang saat ini saya sendiri mengalami dinamika fluktuatif ya gitu. Dan teman-teman pasti ngalamin ini ya. Bareng-bareng lah kita berjuang supaya bisa konsisten, tulisannya berkualitas dan kuantitas terus bertambah. Nah, ini saya kasih sedikit bocoran dashboard AdSense ya. Kita tuh dibayar oleh Google karena tadi Google itu terminal pasar, ada transaksi di situ, ada. Jadi setiap kerumunan, setiap keramaian itu ada potensi ekonomi. Nah, ini diantaranya potensi politik, orang saling kampanye di situ, saling bahkan ada kampanye hitam ya, hoax dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh apresiasi ya dengan kita ikuti aturan main rules yang diluncurkan oleh Google, misalnya websitenya harus berapa kali pengunjung minimal, tulisannya sudah harus berapa, domainnya seperti apa, tidak ada hal yang melanggar ketentuan di sana di website kita oleh Google, misalnya terkait pornografi kah, terkait karya orang lain kah yang kita muat, maka kita ada namanya Google AdSense yang bisa menjadi penghasilan tambahan kalau mau diseriusin. Nah, kalau tadi kan dibayar tuh. Nah, sekarang ini kita bayar loh. Ada juga selain selain kita bayar ada namanya Google AdWords. Tadi saya kasih tahu nominalnya. Ini ya. Ini AdWords saya, ini akun saya. Tembus segini saya nggak nyangka nih. Tapi ini memang kurun waktu yang lama ya, 5 tahun di jasa ini ya. Kebetulan ini klien saya gitu kan, dan dia berani karena tadi menggunakan SEO ternyata dihajar AdWords oleh kompetitor, maka mau nggak mau perang SEO ini bergeser ke perang AdWords ya. Tadi SEO sudah dikuasai, kami sudah menguasai berbagai algoritma Google sehingga itu juara satu, tapi ternyata Google nggak mau ditebak, ada aja ya, akhirnya kita perangnya di sini, perang di AdWords. Nah, pernah ngalamin stuck? Pernah. Situasi yang buat kita susah menulis, mengalami kebuntuan pikiran, tidak bisa mulai lagi. Pokoknya nggak jelas gitulah. Mau nulis apa, mau nongkrong apa, mau mulai dari mana. Pernah dong. Saya juga pernah. Pasti semua pernah. Kalau menurut saya sih stuck itu atau writing blocks itu sangat erat banget kaitannya dengan kondisi lingkungan kita, emosional kita, kejiwaan kita, bahkan spiritual kita. Jadi yang tahu itu hanya diri kalian sendiri. Masalahnya, kenapa ini nggak perlu disali terlalu jauh? Karena ini terjadi juga di bidang lainnya gitu. Kayak saya kan bisa juga desain grafis, saya juga bisa editing video. Kayak kadang-kadang mau mulai itu juga susah di sisi itu. Jadi kita pindah tuh pada saat saya ngalamin stuck ditulis, ya saya pindah ke yang lain lah. Lagi seneng ngoprek website ya sudah ngoprek aja. Di website juga ada stucknya Jul. Males banget buka laptop tuh mau ngupload sekedar ngupload ya males. Ya kita buka yang lain, kita buka desain grafis, kita bisa bikin infografis gitu kan. Jadi ini terjadi di bidang lainnya, nggak hanya menulis ya. Nah, kenapa saya bilang tadi nggak perlu disesali? Karena terjadi juga di sisi kemampuan lainnya. Mungkin patokannya ini ya, supaya stuck ini bisa menjadi sesuatu yang positif juga. Meskipun orientasinya negatif, tapi bisa menjadi sesuatu yang positif dengan cara ini. Kita kenali stuck itu apa, lalu dipahami kenapa ini bisa terjadi, lalu jangan dibenci. Kalau kita membenci keadaan, maka tidak akan muncul solusi dalam pikiran kita, tapi ditemani, dinikmati gitu ya. Lalu kita refleksikan, kita downgrade kembali diri kita, kembali ke masa lalu, ke awal-awal kita mulai bisa menulis ya. Kita mulai lagi dari hobi yang kita bisa. Jadi jangan sesuatu yang memberatkan pikiran kita, karena pada saat itu pikiran kita sedang sulit digerakkan, sulit keluar dari eh, batasan-batasan yang memang hanya sebetulnya kita yang tahu sendiri ya. Tadi ada masalah lingkungan kah, sosial kah, dan sebagainya. Tulis aja tentang kegiatan-kegiatan sehari-hari, dimulai dari situ. Lalu jangan menulis sesuatu yang Anda tidak kuasai ya. Jadi ini, dan pastikan Anda menulis sesuatu yang Anda sukai. 4 hal ini menjadi penolong kita kalau kita sedang mengalami stuck ya. Kalau ini bisa dilakukan, kita akan landai lagi ke atas ya, bisa melewati masa stuck itu. Dan saya sih yakin ya,
kalau kita sudah bisa melewati fase itu, tulisan kita akan tambah kualitasnya, karena menurut saya writing blocks atau stuck itu bagian daripada peningkatan kualitas tulisan kita sebetulnya. Karena seolah-olah itu tuh proses alami supaya kita diberikan waktu untuk evaluasi dan konsep yang lebih matang. Jadi ya nikmatin aja. Jadi pada saat stuck itu kita review kembali tulisan-tulisan kita dan kita bisa bisa tahu ini tuh salah. Padahal waktu kita upload itu, waktu kita publikasikan itu udah yakin banget itu nggak ada yang salah. Tapi bisa jadi kesalahan itu ditemukan 3 bulan sesudahnya. Oh ini salah, harusnya nggak begini. Jadi itu materi kita hari ini ya, tentang mengoptimalkan karya tulis kita di berbagai platform digital dan bagaimana sikap kita sebagai penulis kalau kita menghadapi fase stuck. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh kita lanjut diskusi di kolom komentar. Lanjut lagi dengan materi-materi saya selanjutnya di channel YouTube saya ya, Arifin Angipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.